Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada kalimat yang pantas terucap dari seorang muslim melainkan ia senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah yang Allah limpahkan kepada kita hari ini di tengah kesibukan kita yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita menjadi salah satu hambanya yang mampu melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah syariatkan kepada kita dan seluruh kaum muslimin, yakni melaksanakan salat Jumat. Tatkala mungkin di luar sana masih sangat banyak saudara muslim kita yang terlalaikan dengan nikmat yang Allah titipkan kepadanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang paling banyak membuat manusia lalai kepada Allah tabaraka wa taala, yakni as-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan ataupun waktu luang. Maka bagi kita yang hari ini mampu maksimalkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan iman, ilmu dan amal kita. Mudah-mudahan dengan itu semua meningkat juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan bekal takwa itu bekal terbaik setiap hamba untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan terbaik sepanjang masa, Ustazuna alam, guru bagi semesta alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para sahabat yang mulia yang telah berjuang mensyiarkan Islam sampai kita yang jauh dari Arab hari ini masih bisa merasakan bagaimana indahnya menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah umat-umat beliau yang senantiasa istiqamah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah ridhoi kita masuk ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ahlal jannatal jannah." Ketika seluruh penghuni surga telah memasuki ke dalam surga, termasuk orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, telah dibersihkan dosa-dosanya sampai orang terakhir yang keluar dari neraka telah masuk ke dalam surga. Inilah orang terakhir dan tidak akan ada lagi setelah itu yang masuk ke dalam surga. Ketika semua orang telah masuk ke dalam surga, telah menikmati, mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang akan berkumpul kembali dengan keluarganya, duduk di atas dipan-dipan berdapis emas, akan kembali berjumpa dengan anak cucu mereka yang berada di dalam iman. Mimma tad'un, mendapatkan apapun yang ia minta.
Ketika semua orang telah mendapati itu semua, innaka la tukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatira 'ala qalbi bashar, bahwa keindahan surga itu keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, keindahan yang tidak pernah terdengar beritanya dengan telinga kita, keindahannya bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati-hati kita. Semua keindahan itu telah kita dapatkan saat masuk ke dalam surga. Maka saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika semua penghuni surga telah masuk ke dalam surga, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka saat itu terdengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Ketika semua telah berkumpul di dalam surga, terdengar firman Allah di dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada seluruh penghuni surga saat itu, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan nikmat yang lebih besar dari ini semua? Ketika semua telah mendapatkan kenikmatan luar biasa, Allah justru mengatakan kalimat yang lebih luar biasa kepada kita. Turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan, aku berikan nikmat yang lebih besar dari ini semua? Maka saat itu kita nanti insya Allah sebagai penghuni surga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tubayyit wujuhana, ya Allah, nikmat apa lagi yang Kau akan berikan kepada kami? Bukankah Engkau telah membuat wajah kami bercahaya hari ini, memutih bersinar, tanda kami adalah orang-orang yang selamat daripada siksa neraka. Alam tudkhilnal jannata, bahkan Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, kenikmatan yang luar biasa. Wa tunajjina minan nar, bahkan Engkau telah menyelamatkan kami dari panasnya api neraka. Yang di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, siapapun yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Kita telah mendapatkan keberuntungan yang besar, tapi Allah mengatakan ada kenikmatan yang lebih besar dari ini semua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayakshiful hijab, hari ini akan aku kasyafkan pembatasnya. Hari ini akan aku buka yang selama ini membatasi seorang makhluk untuk melihat Sang Khalik. Akan aku buka yang selama ini menutupi penglihatan seorang manusia, seorang hamba untuk melihat wajah Tuhannya. Maka di saat itulah semua manusia di dalam surga, ia mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah puncak kebahagiaan bagi setiap kaum muslim, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita beribadah liwajhillah, lillahi ta'ala, hanya untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Saat itulah semua kita mendapati janji yang selama ini telah Allah janjikan. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah, dan di hari itulah wajah manusia berseri-seri berbahagia karena ia melihat wajah Tuhannya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika semua penghuni surga mengatakan, ya Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari ini semua. Jadi mendapatkan bidadari di dalam surga, mendapatkan pakaian-pakaian yang berlapis dengan emas, istana-istana yang megah di dalam surga, tidak ada bandingannya dengan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Semua seperti sirna dan tidak ada nilainya ketika kita sudah melihat wajah Allah Subhanahu. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira
wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wahai manusia, disebabkan kerja kerasmu lah, disebabkan kesungguhan kalian di dalam melakukan amal ketika di dunia, maka kalian benar-benar akan menjumpai Tuhan kalian, akan benar-benar menjumpai Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Siapa mereka? Mereka adalah yang telah bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan amal-amal solih ketika di dunia, memanfaatkan setiap fasilitas kehidupan yang telah Allah berikan kepadanya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan dengan apapun fasilitas kehidupan, kenikmatan yang telah Allah titipkan kepada kalian, gunakanlah itu semua untuk mendapatkan kebaikan negeri akhirat, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hari ini yang dititipkan dengan amanah berupa jabatan, siapapun hari ini yang dititipkan berupa amanah berupa harta yang banyak, ilmu dan lain sebagainya, gunakan itu semua sebagai wasilah ketaatan dan mendapatkan kenikmatan di dalam kehidupan akhirat, yakni surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. La riya wala sum'ah, bukan untuk kesombongan, riya dan sum'ah. Liwajhillah, hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan ia akan mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kanan. Tanda ia adalah orang yang selamat. Dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Ketika orang lain di dalam satu riwayat Nabi katakan berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar, dan dia akan kembali berjumpa dengan keluarganya dengan wajah yang bergembira, karena ia telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan dan kebahagiaan yang paling tinggi, yakni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka cara mendapatkan puncak daripada kebahagiaan adalah dengan bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal. Tapi satu hal yang harus diketahui, bahwa cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus mendapati cara dari orang yang paling tahu caranya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lain kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku, kepada umat-umatmu yang ia telah mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara yang lain, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kita akan mendapati cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan ini, bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, inilah kesempatan kita betul-betul meneladani apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun mereka yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, dia akan bersamaku di dalam surga. Maka hari ini kita semua mengharapkan bahwa kita akan terus berada di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita mengharapkan agar terus ittiba kepada apa yang Nabi sampaikan, karena inilah jalan kita untuk bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan cinta inilah, keridhaan Allah inilah yang menjadikan sebab kita bahwa kita memang pantas mendapati surga di sisi Allah, dan kelak puncaknya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita menutup khutbah ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan untuk diri kita, meminta kebaikan untuk keluarga kita, meminta kebaikan untuk negeri kita, dan juga meminta kebaikan untuk saudara muslim kita di belahan bumi manapun, khususnya saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma azilla syirka wal musyrikin. Allahumma ya munazzilul kitab wa sari'ul hisab. Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Allahumma farrik jam'ahum. Allahumma syannid syamlahum. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.